Assalamualaikum everyone, perkenalkan nama saya Jara Sopin Sabrina. Saat ini berusia 22 tahun. Aktivitas sehari-hari saya adalah kuliah sambil bekerja. Sore ini saya akan mempresentasikan rencana keuangan 5 tahun ke depan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Finansial Literasi. Sebelumnya, apa sih tujuan membuat rencana keuangan masa depan? Tujuannya adalah untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif, merencanakan pencapaian tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang, serta mempersiapkan diri menghadapi risiko keuangan. Dengan memiliki rencana keuangan yang terstruktur, seseorang dapat lebih mudah mengendalikan pengeluaran, mengalokasikan dana untuk investasi, dan membangun keamanan finansial jangka panjang. Apa saja planning saya untuk 5 tahun ke depan? Silakan disimak ya teman-teman. Untuk tahun 2024 ini, saya adalah seorang mahasiswa yang masih duduk di perkuliahan semester 4. Saya juga merupakan karyawan swasta. Di tahun 2026, planning saya adalah menjadi seorang sarjana manajemen yang kemudian bekerja sesuai dengan bidang dan pendidikan yang saya ambil. Untuk di tahun 2027, planning saya adalah mengasah kemampuan saya dengan membangun usaha toko roti sambil mengurus rumah tangga. Dan untuk di tahun 2028, planning saya adalah menjadi ibu rumah tangga dengan usaha yang telah matang untuk membantu keuangan keluarga. Berikut adalah rencana keuangan yang terperinci untuk setiap tahap kehidupan saya. Saat ini, saya sebagai seorang mahasiswa, gaji bulanannya sebesar 4 juta. Untuk pengeluarannya ada sewa tempat tinggal sebesar 1 juta, makan dan minuman sebesar 800.000, transportasi sebesar 500.000, biaya kuliah sebesar 500.000, kebutuhan pribadi sebesar 400.000, tabungan dan investasi sebesar 800.000. Jadi total pengeluaran bulanan saya adalah 4 juta. Untuk rencana seperti tabungan, simpan di rekening tabungan dengan bunga rendah. Untuk investasinya, mempertimbangkan investasi kecil seperti reksadana pasar uang, dan untuk proteksinya adalah mulai memiliki asuransi kesehatan jika memungkinkan. Kemudian saat lulus dan mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan sarjana manajemen. Untuk estimasi gaji bulanan sebesar 7 juta. Kategori pengeluaran bulanannya itu ada sewa tempat tinggal sebesar 1.200.000, makan dan minum sebesar 1 juta, transportasi sebesar 700.000, kebutuhan pribadi sebesar 500.000, tabungan dan investasi sebesar 1 juta, hiburan dan lain-lain sebesar 600.000. Untuk total pengeluarannya adalah 5 juta. Rencana dari pengeluaran bulanan ini adalah untuk tabungannya, meningkatkan tabungan dan mempertimbangkan deposito berjangka. Untuk investasinya, diverifikasi dengan reksadana campuran. Untuk proteksinya adalah asuransi kesehatan dan asuransi jiwa jika memungkinkan. Kemudian rencana keuangan menjelang pernikahan dan setelah menikah, total gaji gabungan saya dan suami sebesar 24 juta. Untuk pengeluaran bulanannya ada cicilan rumah sekitar 4 juta, sewa tempat tinggal 1.500.000, makanan dan minuman sebesar 2 juta, transportasi sebesar 1 juta, kebutuhan pribadi sebesar 800.000, tabungan dan investasi sebesar 3 juta, hiburan dan lain-lain sebesar 700.000, kesehatan dan asuransi sebesar 1 juta. Untuk total pengeluarannya adalah 14 juta. Rencana dari tiap bulannya itu ada tabungan, mulai menabung untuk dana darurat dan masa depan. Untuk investasinya, menginvestasikan dalam reksadana saham untuk pertumbuhan jangka panjang. Untuk proteksinya, pastikan memiliki asuransi kesehatan dan jiwa yang memadai. Bisa mempertimbangkan asuransi properti untuk rumah. Rencana keuangan kemudian adalah memiliki usaha kue atau roti dan mengelola keuangan. Estimasi gaji gabungan dan pendapatan usaha itu sebesar 30 juta. Untuk pengeluaran bulanannya ada cicilan rumah sebesar 4 juta, biaya usaha kue sebesar 2 juta, sewa tempat tinggal sebesar 1.500.000, makanan dan minuman sebesar 2.500.000, transportasi sebesar 1.500.000, kebutuhan pribadi sebesar 1 juta, tabungan dan investasi sebesar 4 juta, hiburan dan lain-lain sebesar 1 juta, kesehatan dan asuransi sebesar 1.500.000. Jadi total pengeluaran bulanan adalah 19 juta.
Untuk rencananya yang ada di tabungan mungkin akan melanjutkan menabung untuk dana darurat dan investasi jangka panjang. Untuk investasinya, diversifikasi investasi dengan reksadana, campuran dan saham. Untuk proteksi keuangannya adalah memastikan perlindungan asuransi untuk keluarga dan bisnis. Ringkasan pengelolaan keuangan saya. Di tahun 2024, fokus saya pada tabungan dan investasi kecil. Di tahun 2026, saya akan meningkatkan tabungan, diversifikasi investasi, dan menambahkan proteksi asuransi. Di tahun 2027, saya akan mengatur pengeluaran dengan cicilan rumah, meningkatkan tabungan dan investasi, mendapatkan proteksi asuransi untuk kesehatan, jiwa, dan properti. Dan di 2028, saya akan mengelola keuangan dengan cermat antara pengeluaran pribadi dan bisnis. Saya akan meningkatkan tabungan dan proteksi sesuai kebutuhan keluarga dan bisnis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang menonton dan semoga menjadi sebuah afirmasi yang dapat terwujud suatu saat nanti. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.